Tidak ada yang kebetulan. Belajar mengenal diri sendiri. Dua hal ini terlihat sangat sepele, tapi sangat mempengaruhi hidup kamu. Keinginan dan kebutuhan adalah dua hal yang saling berlawanan dan sangat sulit dikendalikan bila kamu tidak terbiasa melatihnya. Ayo kita bahas dengan sederhana. Keinginan merupakan salah satu kerja otak berdasarkan emosional. Yang kalau kita ingat, cara kerja otak manusia 95% berdasarkan emosional. Contoh sederhana deh, kita membeli makanan. Pasti yang pertama kali ada di benakmu adalah enak, sedap, cepat, dan fancy lainnya. Padahal yang tubuh butuhkan hanyalah makanan sehat dan nutrisinya cukup. Bahkan benda-benda yang ada di rumahmu ataupun sekitarmu itu sudah kamu putuskan berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Seperti sepatu, baju, tas, dan lain-lain. Benda yang paling banyak kamu punya, pasti saat membelinya kamu memutuskan berdasarkan emosional. Untuk memenuhi keduanya tersebut, biasanya harus menukarkan dengan uang. Tidak akan menjadi masalah ketika kamu sudah bebas finansial ataupun dah kaya. Akan tetapi, jika hidupmu masih pas-pasan, ini akan menjadi pola yang membuat kita terjebak berada di zona kemiskinan. Jadi kesimpulannya sederhana, ketika kamu tidak bisa memanage keputusan-keputusan kecil, maka keputusan-keputusan besar dalam hidup akan sulit kamu lakukan dengan baik. Kamu hanya akan bisa mengendalikan permainan dua tersebut apabila kamu memahami sampai mana batas cukupmu. Tidak ada masalah dari kedua keputusan tersebut sesuai pandangan hidup masing-masing. Akan tetapi, setiap keputusan yang kita ambil punya konsekuensinya tersendiri. Menurut saya, keputusan yang sangat fatal itu yang berkaitan dengan kesehatan. Apabila kamu hanya makan berdasarkan keinginan kamu harus terima kalau suatu saat kamu akan makan obat-obatan yang gak pernah kamu suka. Hal kecil yang selalu kita ulang-ulang suatu saat akan besar dan menjadi prioritas hidup kita. Begitupun soal keuanganmu, sama hukumnya. Keinginan atau kebutuhan yang menjadi prioritasmu. Semoga kamu mendapat pemahaman baru dan semakin mengenal dirimu sendiri. Jangan lupa subscribe. Keputusan kecil sederhana yang salah kaprah yang banyak dilakukan orang pada umumnya, yaitu membedakan rasa takut atau bahaya. Rasa takut adalah cara kerja otak yang berada di mode waspada. Otak berimajinasi secara subjektif, seolah-olah ada ancaman yang nyata. Biasanya disebabkan oleh pengalaman dari apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita yakini, bukan dari apa yang kita alami. Contoh, pengalaman imajinasi kita di masa kecil yang sudah dibentuk. Waktu kecil, agar kamu tidak keluyuran di gelap malam, orang tuamu membuat cerita, kalau udah malam jangan keluar, nanti ada hantu yang seram dan bisa memakan kamu. Ataupun kamu sering nonton film horor yang ditunjukkan seperti kuburan, tempat sepi, kamar mayat, beserta karakter-karakter hantu yang mereka tampilkan. Dari sinilah otakmu merekam pengalaman dan mempunyai pola yang imajinatif. Jadi, ketika kamu dihadapkan dengan suatu keadaan yang sesuai dengan pola yang pernah kamu lihat, dia akan bereaksi. Contoh, kamu berada di tempat sepi ataupun kamu lewat kuburan.
Secara tidak sadar, otakmu akan memanggil pola tersebut, yaitu kamu akan menciptakan rasa takutmu sendiri. Otakmu berimajinasi dan menciptakan hantu-hantu tersebut, seolah-olah kamu sedang diawasi. Pada kenyataannya, kamu tidak bertemu dengan apapun, melainkan perasaan takut yang kamu buat sendiri. Itulah hebatnya imajinasi otak, bisa meneror hidupmu sendiri jika kamu tidak bisa mengendalikannya. Sejauh ini sepanjang sejarah belum ada fakta kalau manusia dibunuh oleh hantu. Tapi kalau manusia meninggal akibat rasa takut itu banyak. Contoh, orang yang memiliki rasa takut berlebihan, dia melewati sebuah kuburan dan seolah-olah ada yang mengikuti, entah sosok makhluk apa. Rasa takutnya sudah menjadi panik dan dia mengambil keputusan yang tidak rasional. Untuk menghindari rasa takut, akhirnya orang tersebut mengendarai motor dengan kecepatan tinggi yang menyebabkan dia kecelakaan dan meninggal. Mirip kan seperti film-film yang kalian tonton? Beda dengan keadaan bahaya. Bahaya adalah sesuatu yang nyata dan mengancam keselamatan kita. Kamu dituntut untuk bereaksi, mengambil keputusan yang cepat. Pilihannya hanya hadapi atau menyelamatkan diri. Contoh, kamu berhadapan dengan orang jahat yang jelas-jelas membawa parang ataupun pistol. Kalau aku sih lebih milih menyelamatkan diri, karena aku sadar gak punya ilmu kebal. Dan ini pun berlaku untuk semua hal yang mengancam kita, seperti misal berwisata terus ketemu dengan harimau, ataupun berenang di laut terus ketemu dengan hiu, ataupun hal yang lebih sederhana di kegiatan rumah tangga. Contoh, ada kabel terlepas, aliran listriknya sangat berbahaya. Jadi kesimpulannya adalah jangan salah kaprah kita memutuskan takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya. Tapi takutlah pada sesuatu yang berpotensi menyebabkan bahaya terhadap keselamatan jiwa kita. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bisa memberi wawasan baru untuk kalian bisa mengenal diri lebih dalam. Jangan lupa subscribe.